Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajira Salsabila, NIM 0501191014. Saya dari jurusan Ekonomi Islam 2E, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Tugas ini ditujukan untuk mata kuliah komputer oleh Bapak Guntur Syaputra. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan bagaimana cara menjalankan aplikasi dari Microsoft Excel. Contoh yang saya punya ialah aplikasi akuntansi. Nah, aplikasi akuntansi itu ada yang berbentuk seperti perusahaan dagang, perusahaan jasa, dan perusahaan manufaktur. Yang saya miliki ini ialah perusahaan yang berbentuk manufaktur. Nah, nama perusahaannya ialah PT Manufaktur. Dibuat pada tahun 2015. Laporan keuangan merupakan hasil dari proses pengelolaan data akuntansi dimulai dari pencatatan transaksi ke dalam jurnal, lalu diposting ke buku besar, kemudian dipindahkan menjadi laporan keuangan yang dilakukan secara sistematis. Nah, Microsoft Excel ini merupakan program spreadsheet yang memiliki kemampuan dalam melakukan pengelolaan data menjadi sebuah informasi, khususnya data-data berupa angka. Di samping itu, Microsoft Excel bukan hanya sekedar menjalankan fungsi-fungsi perhitungan dan pembuatan tabel saja, tapi bagaimana kita dapat mengoptimalkannya menjadi sebuah program aplikasi akuntansi yang tersistematis. Nah, dengan ada aplikasi ini dapat membantu pekerjaan kita untuk membuat pencatatan akuntansi menjadi lebih mudah. Nah, di dalam aplikasi akuntansi yang saya miliki ini memiliki menu-menu seperti daftar akun, akun penting, atur laporan, jurnal, neraca lajur, neraca, laba rugi, arus kas, HPP, buku besar, daftar bantu, buku bantu, dan aset tetap. Menu pertama akan kita buka yaitu daftar akun. Nah, di daftar akun ini akun apa saja yang dimulainya masuk kegiatan transaksi pada PT Manufaktur ini, seperti persediaan awal barang jadi. Lalu ke menu lagi ada akun penting. Nah, akun penting ini berisi akun-akun yang penting seperti kas, piutang, hutang, dan lainnya. Lalu diatur laporan. Nah, atur laporan ini pada tahun 2015. Bulannya terdiri dari Januari sampai ke Desember. Kembali ke menu. Lalu di jurnal. Jurnal adalah catatan akuntansi pertama yang digunakan untuk melakukan pencatatan, pengklasifikasian, dan peringkasan data keuangan. Ada kas kecil, lalu kas masuk dari Bank BCA, dari Bank BNI, penjualan, dan sampai seterusnya. Nah, di kas kecil ini contohnya pada bulan Januari, pada tanggal 1 Januari 2015 terjadi kegiatan transaksi yaitu saldo awal. Maka keterangan akunnya yaitu saldo awal dan diletakkan di debit senilai 2.500.000. Maka saldonya ialah 2.500.000 dan ini sudah terisi secara otomatis apabila kita menggunakan rumus if seperti ini. Rumus if adalah fungsinya yaitu sebuah fungsi logika yang digunakan untuk menentukan suatu keputusan berdasarkan suatu kondisi tertentu. Fungsi ini akan menghasilkan suatu nilai atau jawaban jika sesuai dengan kriteria yang diisyaratkan. Kembali ke menu, kita ke neraca lajur. Nah, neraca lajur ini berisi seperti ini. Nah, terdiri dari aktiva lancar, aktiva tetap, sampai seterusnya. Neraca lajur merupakan hasil pemindahan yang didapat dari saldo akhir buku besar untuk dipindahkan ke saldo akun laba rugi dan neraca. Kembali ke menu, maka sudah ada neraca dan laba rugi. Kita tidak perlu ribet untuk mengerjakan neraca laba ruginya karena secara sistematis sudah dikerjakan di neraca lajur ini. Nah, contoh dari neracanya seperti ini. Kembali ke menu.
Lalu di laba rugi seperti ini contohnya. Laba rugi ini menunjukkan apakah perusahaan ini mendapatkan laba ataupun rugi. Lalu di arus kas, contohnya seperti ini. Dia terdiri dari piutang usaha, piutang karyawan, persediaan barang baku, dan yang lainnya. Dan ini semuanya sudah terjadi secara sistematis dengan menggunakan rumus-rumus, yaitu if, sum if, dan sum if adalah fungsi yang digunakan untuk menjumlahkan nilai-nilai yang terdapat pada beberapa sel dalam suatu range tertentu dengan kriteria tertentu yang dihubungkan dengan range kriterianya. Seperti ini contohnya. Kembali ke menu, ke HPP. HPP ialah harga pokok produksi. Nah, ada pemakaian bahan baku, bahan penolong, biaya tenaga kerja, biaya overhead, maupun produksi barang jadi. Nah, semuanya menggunakan rumus dan secara sistematis sudah muncul. Langkah selanjutnya ialah di buku besar. Di buku besar ini contohnya seperti ini. Nama akunnya yaitu Bank BCA. Saldo awalnya 85.050.000. Pada tanggal 2 Februari 2015, keterangannya diterima piutang dari CVA. Maka debitnya ialah 18.570.000. Lalu di saldonya 103.620.000. Nah, ini didapatkan dari saldo awal ditambah dengan debit. Karena debit merupakan masuknya atau bertambahnya kas dari perusahaan tersebut. Lalu daftar bantu. Nah, daftar bantu ini membantu buku pembantu untuk mengerjakan secara sistematis. Contohnya ini piutang, DCPA. Nah, saldo awalnya 35 juta. Dan saldo akhirnya menjadi 13.570.000 dengan menggunakan rumus yang tadi. Lalu ada di buku bantu. Nah, buku bantu ini tinggal memasukkan akun-akun yang diposting tadi. Dan terakhir aset tetap. Nah, aset tetap ini merupakan aset tetap dari perusahaan manufaktur. Apakah aset itu mengalami penyusutan atau tidak? Contohnya di tanah. Dapat dilihat tanah tidak mengalami penyusutan, maka hasilnya tetap. Lalu di bangunan, di kantor mengalami penyusutan 5%, maka nilai bukunya menjadi 46.875.000. Nah, ini sudah digunakan dari rumus-rumus yang ada. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.